warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawab salamnya tidak semeriah semangat apa yang pernah ditorehkan oleh datuk kita, pendiri pondok kita. Semoga dengan semangat haul ini yang jawab salam bisa membawa semangat beliau pada hari ini dan selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan, santriwati jawab salamnya kurang kompak. Bapak, 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 ibu, bu, ayo semuanya jawab salam. Insya Allah yang jawab salam saya doakan masuk surga semuanya. Santriku, santriwan, santri yang laki-laki jawab salam. Insya Allah pada pintar semuanya. Yang wanita santriwati yang jawab salam, insya Allah jadi bidadari surga semuanya. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal inzari wal busra wa ja'ala israhu min Makkah ila Baitul Muqaddas ayatan kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini, yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan para alim ulama kita Allah panjangkan umurnya, Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat jamaah dan buat umatnya, dan kita selaku orang-orang yang gemar menuntut ilmu insya Allah mendapatkan ilmu yang barakah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati pagi hari ini, yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Jambi, saya ucapkan selamat datang Bapak. Yang terhormat Bapak Haji Fahroji Umar ya Pak, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat. Santri aminkan doa kita nak. Yang terhormat yang mewakili Kabupaten Merangin, Bapak Wakil Bupati ya Pak, Bapak Bupati nih wakil ya. Semoga Bapak Wakil Bupati Allah berikan kesehatan yang sempurna. InsyaAllah Merangin dipimpin oleh Pak Wakil dan Wakil Bupati, insya Allah tambah berkah kabupaten kita. Amin. Yang sama-sama kita hormati anggota DPD MPR RI Dapil Jambi Bapak Muhammad Syukur Esa. Mudah-mudahan beliau terpilih daripada Provinsi Jambi ini yang mewakili kita semuanya, bisa tetap mensuarakan apa yang diinginkan oleh masyarakat Jambi di parlemen pusat di sana. Insya Allah perjuangan beliau insya Allah catat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin atau yang mewakili, yang mulia yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Az-Zakaria. Mudah-mudahan kita doakan kiai kita Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahannya, dan Allah senantiasa membuat beliau senang untuk bisa mendidik santri-santriwannya. Yang sama-sama kita hormati
kita hormati Direktur Pondok Pesantren Az-Zakaria, para asatid wal asatijat yang mengurus kita semuanya, ustazah dan ustazah semuanya, insyaallah berkah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati para pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Merangin, para hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abu Bakar Madris bersama Kiai Haji Rabi Dongkal bersama Kiai Haji Abdul Halim, beliau putro Jambi Pak. Semoga nanti kalau beliau itu Bapak Kiai Haji Abu Bakar Madris, Pak Wakil Gubernur, beliau itu lahirnya di Jambi Pak. Kiai Abdul Halim di seberang ya Kiai, Putra Jambi juga, Kiai Robi Jawa Barat, dan saya asli daripada tanah Betawi Pak. Nah kalau ke Jakarta silakan mampir ke Condet Pak. Sekarang jangan nanya salak Pak, tanya kontrakan banyak Pak. Jangan nanya pohon duku, buku jadi berubah jadi ruko Pak. Semoga acara pagi hari ini, Bapak aku izin ya Pak, tak resep katanya podium inilah, biar nampak semua wujud aku ini. Kalau nggak tampak semua kayak memedi Pak, kayak barang halus itu Pak, biar tampak semua. Boleh depan nih Pak. Yang kita haulkan pada pagi hari ini ulama besar, perjuangan beliau luar biasa. Pantas kalau beliau kita haulkan pada pagi hari ini yang ke-20, Amafullah Datuk Almarhum Kiai Haji Zakaria bin Haji Muhammad Jain 1890-1996. Insyaallah Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min radil jannah. Allah jadikan kuburnya menjadi taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menurunkan, beliau telah melahirkan ulama-ulama, beliau telah melahirkan para asatid wal asatijah. Pada anaknya sangat luar biasa. Anak belum mengenal siapa nama Tuhannya, anak belum tahu siapa nama nabi anaknya. Orang-orang dulu menanamkan akidah melalui apa? Kalau di Jakarta biasanya itu ada ayunan. Kalau di Jambi ado enggak Bu? Ayunan ada ado? Anak pengen tidur, anak nangis di ayun sambil dibacakan sholawat. Untuk apa? Orang tuanya mengenalkan, baca sholawat agar anaknya kenal siapa nabi anaknya, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan kalimat tauhid, siapa nama Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala, nama Tuhan anaknya. Orang tua mamanya lagi ngayun Bu, dibacakan salawat, ya Rabbi bil Mustafa balik makang sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Ibu yang baca sholawat dapat pahala, yang baca kalimat tauhid dapat pahala Pak. Tenang aja, anaknya tidurnya pulas Bu, dari pagi sampai siang anaknya nggak bangun-bangun Bu, emang kebluk tidurnya. Tapi anak-anak zaman sekarang yang masih muda, yang punya anak satu, anak nggak lagi diayun, anaknya di rumah nggak lagi punya ayunan, itu anak pengen tidur timang-timang, emang tahu itu anak mamanya. Mama pakai nanya sama anak, apa kata mama anak zaman sekarang? Anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Kebetulan bapaknya tukang ojek Bu, punya motor yang mengatu-atunya, motor Astra Grand tahun 93 Pak. Itu bannya mana botak melulu, rantainya mana karatan, olinya mana bocor aja, joknya mana soek melulu. Sampai di rumah sang bapak ketok pintu, Assalamualaikum. Perempuan istri soleha itu istrinya buka pintu, krek-krek, waalaikumsalam, pakai dasar, kancingnya sobek semua Bu.
sampai gendong-gendong anak, cium tangan sama sang suami. Waalaikumsalam, udah pulang ojek Pak? Udah. Kata sang bapak, kenapa sih Bu anak nangis mulu? Nggak tahu Bu, apa anak dari pagi sampai siang nggak diam-diam. Bapak gendong Pak, digendong sama bapaknya sambil ditimang-timang. Apa kata si bapak? Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Ibunya jawabin, raja ojek, raja ojek, raja ojek. Ayo mewakili pendidikan Islamiyah pesantren Az-Zakaria, bagaimana mencetak manusia-manusia yang unggul dalam iptek, bagaimana manusia-manusia santriwan santriwatinya yang telah unggul mempunyai bidang pendidikan. Insya Allah apapun lulusan Az-Zakaria bisa mampu tampil di tengah-tengah masyarakat dengan lebih baik lagi daripada pendidikan yang lainnya. Amin. Tepuk tangan untuk santri semuanya. Kita bangga Pak kalau anak ada di pesantren. Senang kita punya anak ada pesantren. Enggak percuma. Datuk kita ini ya Allah luar biasa ilmunya. Coba Pak kalau zaman sekarang pesantren enggak ada Pak. Apakah anak bisa sekolah di lembaga pendidikan Islam? Belum tentu Pak. Yang ada sekarang ini jangankan anak ada di pesantren, yang di luar aja Pak, boro-boro sempat mau belajar ilmu agama, boro-boro sempat untuk ngaji. Yang ada apa? Sinetron Pak. Bu, sinetron. Jangan takut Pak, kalau anak di pesantren nggak bakalan susah orang tuanya, nggak bakalan miskin orang tuanya, melainkan didoakan sama orangnya, anak-anaknya. Rabbi fili wali walidaya warhamuma kama rabbayani. Nggak ada orang tua kalau anaknya di pesantren yang rebutan remote. Kalau anak nggak di pesantren, mamah bapak sama anak yang ada di rumah rebutan remote Pak. Contoh kecil, STI sore tukang ojek pengkolan pindah Indosiar Joya, habis Joya masuk tuh Akademi Dangdut 3. Ada ini Bu, jurinya Inul Daratista, ada siapa? Elvi, ada Rita Sugiarto. Weni menang apa kalah Weni? Menang dah Bu. Tuh. Tapi anak-anak di pesantren Bu, Pak, Masya Allah, apa yang dipegang? Bukan remote yang dipegang, Al-Quran yang dipegang. Betul? Kalau di rumah ya Allah habis maghrib, kalau di pesantren ngaji Bu, di pesantren. Kalau di pesantren anak-anak kita ngaji alif fathah alif kasrah alif dhamma a e o. Bapat haba lam do malu babalu mimpat hama tapat ata mata badama buta pat ata buta babalu matanya buta. Orang dulu kalau ngaji demikian, tapi di pesantren beda. Makanya kalau di pesantren ini luar biasa. Kalau di rumah sama anak habis maghrib bukannya sholat di masjid, bukannya ngaji disuruh dilanggar, habis maghrib 6:30 STI, anak jalanan si boy. Nonton kalian? Astagfirullah. Aduh di TV pesantren, aduh enggak? Tahu dari mana? Si boy. Allahu Akbar. Pendidikan Bu sangat luar biasa. Makanya pada saat ini kita menghaulkan Datuk nih, ulama besar yang kita haulkan ini luar biasa. Dia senang, dia lagi hadir nih melihat kita nih, santrinya Masya Allah, keluarganya kompak, tamunya, beliau lagi tersenyum. Kenapa? Begitu banyak pahala yang dikirimkan oleh siapa? Hadiah-hadiah yang masih hidup, insya Allah membawa berkah buat beliau di alam kubur. Allah luaskan kuburnya, amin.
Kan kita senang ya jadi orang-orang yang bisa bisa berjuang nih, melanjutkan perjuangan daripada datuk kita ini, datuk kiai kita ini. Mudah-mudahan ada berkah buat beliau dan buat kita bersama, sehingga kita ini bisa melanjutkan estafet perjuangan datuk-datuk kita. Amin ya robbal. Ini masjid tempat sarana pendidikan, Bu. Makanya peristiwa Isra itu berjalannya dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Mekah ke kota Palestina tuh. Simbolnya dari masjid ke masjid, bukan dari rumah ke rumah, Pak, bukan dari hotel satu ke hotel yang lainnya, bukan dari penginapan yang satu ke penginapan yang lainnya, tapi yang Allah tunjuk Isra Rasul itu, Allah jalankan Rasul itu dari masjid ke masjid. Dari mana santri? Jawab yang kompak santri, dari mana Isra Rasul? Dari masjid ke masjid. Ada apa dengan masjid? Masjid nggak bisa dipisahkan oleh umat Islam. Sarana pendidikan, sarana kumpul, sarana ibadah adanya di masjid. Masya Allah tabarakallah. Saya yakin kalau di kampung kita ini Merangin ini masjidnya insya Allah subuhnya rame sampai keluar-keluar. Bahkan subuhnya ada banyak yang nggak masuk, sampai sendal-sendalnya di luar juga semuanya. Siapa yang ada? Ya Allah, 3 orang 2 orang. Tapi di pesantren jamaah subuh alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau anak pesantren di sini saya lihat banyak nih wali santri. Bu, ada wali santri semuanya ada kan? Aduh enggak Bu, wali santri? Aduh, santri Az-Zakaria Bu, luar biasa. Dia pulang liburan ke rumahnya masing-masing, subuh sebelum subuh udah ada di masjid kampungnya masing-masing. Ngapain? Sholawat, ajan, qomat, bahkan ada yang jadi iman, mimpin sholat subuh. Anak Az-Zakaria yang masih santren pulang ke rumah baca sholawat subuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Tuh anak muda, tuh santriwan yang mondok di Az-Zakaria sholawat sebelum orang datang ke masjid. Di kampung Masya Allah anak mudanya banyak begadang lolo. Di mana begadangnya? Begadangnya di musola, begadangnya depan masjid. Datang subuh mereka bukan ke masjid, mereka bubar dari masjid. Astagfirullah. Terpaksa aki-aki yang ke masjid. Mana kampung kita hujan melulu, buru-buru bukan sorban yang diambil, anduk yang dipakai. Datang ke masjid, masjidnya gelap, nyalain lampu, aki-aki. Yang sholawatan, aki-aki. Yang ajan, aki. Yang qomat, aki. Jadi imam, aki. Jadi makmum, aki. Baca Fatihah, aki. Yang doa, aki. Yang pulang duluan, aki. Sendalnya hilang, aki. Mau kayak anak muda, pengen kayak santri, aki-aki baca salatullah salamullah, cuman giginya kempos, bukan salatullah salamullah yang keluar. Berkata aki-aki, engkau kakola, engkau kakola, engkau kakola, engkau kakola. Ada ini lewat sampai masjid, kata ini bukan kokol lagi, pantah mesuprit, kata begitu tuh. Makanya Bapak, alhamdulillah kalau di Condet saya hafal benar Pak, Jakarta Timur Pak. Di kampung saya itu kalau subuhnya itu masjid sama musola yang banyak saya hafal betul Pak. Suatu saat saya keluar tuh ke rumah pengen sholat subuh berjamaah, Masya Allah tabarakallah. Itu saya sholatnya di tetangga Pak, di musola. Itu jamaah belum ada datang, ada cuman aki-aki doang tuh, pegang speaker baca terhim sampai 2 kali muter Bu. La ilaha illallah. Belum ada yang datang juga Pak. Sekalian datang lagi temennya aki-aki juga di musola, mana batuk mulu, udah 2 aki-aki kumpul di musola.
Yang ketiga, aki-aki pakai tongkat paling tua di antara mereka itu. Sampai di musola kata aki-aki paling nomor tiga pakai tongkat bilang begini, udah ki komat, no, lihat yang lainnya pada rokat pertama, udah apa rokat pertama, kamu masih la ilaha illallah aja. Akhirnya ini aki-aki pertama megang speaker komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis komat, tiga aki-aki bikin barisan pak, bikin barisan. Yang paling ujung yang megang speaker, yang tengah-tengah, yang batuk melulu, yang paling kiri, yang paling tua. Perhatikan orang dulu pak ahlu sunnah. Biar kata dia bisa, cuman dia nggak mau menampakkan, dia nggak mau menonjolkan ilmunya, dia main suruh-suruan. Beda sama anak-anak zaman sekarang, belajarnya belum tuntas, nggak pakai disuruh, nyelonong jadi imam. Beda tuh sama orang-orang dulu. Makanya orang dulu itu tawadunya tinggi, main suruh-suruan akhirnya. Apa kata yang paling tua? Yang paling tua ngomong begini, kamu jadi imam ji, lo aja, lo, sampai setengah 6 pagi pak, lo aja tuh. Ayo dengan memperingati haul Datuk Kiai kita ini, perjuangan apa yang beliau setelah sampaikan kepada kita, kita teruskan. Kira-kira santriwan, hei anak-anak santri jawab semuanya, hei. Jawab yang kompak, hei. Apakah kalian sanggup melanjutkan estafet perjuangan Datuk Kiai kita? Kalau sanggup, alhamdulillah. Ini masjid sarana buat ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya zaman sekarang ini kalau anak enggak dititipkan di pesantren, Pak, bahayo, Pak. Bahayo sekarang, Pak. Pergaulan bebas, narkoba bukan hanya di kota besar, tapi udah masuk ke kampung-kampung kita sekarang, Pak. Betul. Nih, masjid. Saya punya cerita, Pak. Saya punya teman saya ini preman kelas kakap, marang melintang di dunia nakal, malang melintang di dunia maksiat, hobinya maksiat terus. Perempuan gak pernah dinikahi, minuman keras diminum apa aja, yang namanya maksiat, keluar masuk penjara. Di Pulau Jawa penjara, di Sumatera di penjara, keluar masuk penjara. Akhirnya ini teman saya preman ini nikah dengan seorang wanita. Emang juga nikah sama wanita, kalau sama laki-laki LGBT pak. Akhirnya ini mantan preman nikah sama istrinya, tinggalnya nggak pindah-pindah, tinggalnya di rumah istrinya, ngikut sama mertua indah. Bertahun-tahun akhirnya punya anak. Kemudian udah lama tinggal di kampung istrinya. Ini mantan preman malam Jumat bicara sama istrinya, Bu, iya pak, aku ini sudah lama tinggal di kampung ini. Iya. Sudah lama juga bu, aku ini nggak sholat Jumat. Aku pengen sholat Jumat bu. Mendengar suaminya bicara demikian bu, itu istrinya girang pak. Kata istrinya, bukan udah lama pak, emang kau belum pernah pak sholat Jumat? Ternyata doa istri yang solehat tiap malam bangun kepada Allah munajah jam 2, jam setengah 3, jam 3 sebelum waktu subuh, doanya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak pengen sholat Jumat pak, besok pagi ibu siapkan berlinang air mata seorang istri, menyaksikan suaminya belum pernah ibadah, akhirnya ibadah, ngaku suaminya pengen ibadah. Akhirnya kata istrinya, besok pagi saya siapin pak, apanya bu? Pakai pakaiannya? Ya ada sarung BHS, ada imamah udang-udang. Emang pakai kain itu pak? Iya. Bapak ini baru perdana sholat Jumatnya. Ntar kalau isi ulang boleh dah pakai kain yang lain pak, boleh. Ya. Besok hari Jumat pak. Ini sang mantan preman pak. Preman udah taubat pak. Pengen ke masjid, mandinya jam 7 pagi pak. Persis kayak ke kantor pak. Jam 7 mandi, setengah 8 selesai, pakai kain BHS, pakai baju koko, pakai imamah, pakai sorban. Jam 8 ke masjid pak. Sambil megang tasbih. Dia keluar rumah jam 8. Kata istrinya, ini baru pak, ini suamiku pak. Kemarin bukan aku suami kamu, kata suaminya begitu.
pokoknya ganteng pisan Pak. Berangkat suami menuju masjid sambil muterin tasbih, bismillahirrahmanirrahim, Allah, kaki kanan nginjak bumi. Apa yang diputarkan oleh mantan preman pakai baju kiai, kita nggak tahu baca apa. Yang kita tahu subhanallah subhanallah, tapi dia nggak baca subhanallah. Yang penting tasbihnya bisa muter Pak. Yang penting muter aja Pak, muter aja. Sampai di depan masjid setengah 9 pagi Bu. Pak, sampai di bukan di teras, di depan masjid setengah pagi, 9 pagi. Ini hati mantan preman Pak, pakai baju kiai, masya Allah, teriak sama Allah, ya Rabb, ya Allah, sekampung ya Allah, nggak ada yang sholat Jumat ya Allah, kecuali saya doang ya Allah. Kata malaikat, bukan nggak ada Pak, kau datangnya kepagian Pak. Setengah 9 pagi mau kemana? Setengah 9 Anda juga merbot lagi ngepel, lagi gelar karpet, itu setengah 9 pagi. Datang nih, masuk ke teras masjid, ternyata merbot masjid lagi gelar karpet, lagi ngepel. Dilihat dari kejauhan sang merbot, masya Allah. Kata merbot, ya Allah, tabarakallah, itu ada kiai gede itu. Dia pikir kiai gede Pak, langsung merbot kain pelannya ditinggalin. Merbot lari Pak, kecil-kecil, lari kecil Pak. Assalamualaikum kiai, assalamualaikum. Sampai depan mantan preman pakai baju kiai, itu merbot cium tangan Pak. Dipikir kiai gede, yang namanya cium tangan itu mantan preman pakai baju kiai, dikasih tangannya Pak, ditaruh tangan bolak-balik begini Pak, cium tangan. Akhirnya pengen masuk dalam masjid, pesan istrinya terbayang, Pak, kalau sampai di masjid, Bapak ini jangan duduk dalam masjid, Bapak duduknya di luar aja dah. Bapak kan boleh sholat Jumatnya baru perdana Pak. Ntar kalau udah isi ulang, boleh Bapak duduknya di dalam. Sementara awalnya Pak perdana di luar dah. Singkat cerita mantan preman akhirnya duduknya di bawah beduk Pak. Ingat pesan istrinya Pak, duduknya di bawah beduk Pak. Jam 9, jam 10, jam 11 orang mulai ramai ke masjid, setengah 12 orang mulai penuh ke masjid. Lewat, mau dikit lagi azan Jumat, lewat ketua masjid, lewat samping beduk Pak. Nah ada ketua masjid tuh lewat samping beduk, itu ketua masjid kaget juga Pak, masya Allah tabarakallah, ada kiai gede ini di bawah beduk. Akhirnya cium tangan itu ketua masjid, assalamualaikum kiai. Mantan preman pakai baju kiai lagi zikir kusuk, apa yang dia baca kita nggak tahu, yang penting tasbih muter terus, muter aja tasbihnya. Cium tangan lagi Pak ketua masjid, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam. Cium tangan tuh ketua masjid, balik lagi. Ketua masjid masuk dalam masjid, akhirnya azan Jumat pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan Jumat pertama, kita sholat sunnah Qobliyah Jumat. Habis sunnah Qobliyah Jumat, Bilal megang asah, megang tongkat, baca selawat, naikin khatib ke mimbar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rupa-rupanya Pak, rupa-rupanya khatib, ustadz yang jadwal khatib hari Jumat itu nggak datang Pak. Badal pengganti nggak ada. Pengurus masjid ngomong sama ketua masjid, ketua, ini yang khatib nggak ada, ini yang khatib nggak ada. Kata ketua masjid, jangan panik. Nah di belakang di bawah beduk ada kiai gede. Kata pengurus masjid, panggil dong. Sebentar ketua, saya akan panggil dia dah. Ketua langsung ke arah beduk panggil. Itu kiai gede mah nggak tahu menau Pak, lagi kusuk zikir, asik aja muter zikir tasbih. Datang ketua masjid, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Silakan Pak kiai ke depan. Rupa-rupanya ingat pesan istrinya, Pak, kalau duduk Bapak lagi duduk, di belakang ada yang nyuruh bapak ke dalam masjid, Bapak baru mau Pak. Nah kata kiai dalam hatinya, mantan preman pakai baju kiai, ini dia, emang saya tungguin. Akhirnya ditenteng, akhirnya diajak sama kiai, sama ketua masjid ke dalam masjid. Sampai di dalam masjid Pak, dinaikin podium, podium nih, masya Allah tabarakallah, mantan preman pakai baju kiai, masya Allah hatinya berbunga-bunga, ya Rabb, luar biasa ya Allah. Yang lain pada duduk sendirian ya Allah, cuman saya ya Allah yang berdiri sendirian ya Allah. Ya Allah, kata malaikat, bukan begitu Pak, lu jadi khatib. Udah 5 menit Bu, nggak salam-salam ini mantan preman pakai baju kiai, nggak salam-salam gitu. Mulut yang sering berdusta, mulut yang sering berbuat maksiat, mulut yang sering berbuat bohong,
dilalah, ditinggalkan perbuatan maksiatnya karena Allah, dia taubat karena Allah. Allah yang menyebut taubat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mantan preman pakai baju kiai bisa ngomong di atas podium. Apa kata kiai? Mantan preman pakai baju kiai di atas podium ngomongnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan, jamaah yang di luar masjid maupun yang ada dalam masjid, semuanya keluar semua. Kita keluar, kiai keluar, merebut keluar, bawa pelannya juga. Akhirnya masjid kosong pak. Ya namanya kiai pak, kalau nyuruh kan patuh pak. Masya Allah, masjid 10 menit kemudian kosong melompong. Merebut juga ada di luar masjid. 15 menit kemudian masjidnya rubuh pak. Hancur berkeping-keping tanpa pernah meninggalkan pesan dan kesan untuk kita bersama. Masya Allah, jamaah salat Jumat pak di luar masjid sorak Allahu Akbar, alhamdulillah kita selamat semuanya. Masya Allah, itu kiai ilmunya. Kalau bukan dia yang khotib kita mati semua. Untung kiai itu yang khotib, Sakti Mandraguna dia pak. Masya Allah. Sudah hampir jam 1 siang ibu, jamaah sholat Jumat protes demo sama ketua masjid. Ini hukum kita, hukum Jumatan kita bagaimana? Sah apa kagak Jumatan kita? Sudah hampir jam 1 siang, ketua masjid tolong tanyakan sama kiai gede kita. Akhirnya ngomong ini nih, ketua masjid lapor sama kiai. Kiai ya, itu ini belum sholat Jumat kiai, pukul 1 siang sudah mendekati gitu kiai, perlu ada keroncongan kiai ini mah. Ini bagaimana hukumnya Jumatan kita? Sah apa kagak? Apa kata mantan preman pakai baju kiai? Sah, pulang semuanya. Lah pulang pak, mau sholat masjid di mana? Masjidnya ambruk pak. Akhirnya pada pulang semua, patuh sama kita, apa sama kiai, jadi buah bibir di kampung, jadi omongan di masyarakat. Kampung kita punya Kiai Sakti Mandraguna, punya Kiai Sakti katanya. Nah besoknya malam minggu ada RW, ada kepala lurah Pak RW bikin syukuran HUT RI, tidak manggil dangdut tapi manggil warganya, dikumpulkan warganya untuk apa? Memberikan kiriman-kiriman, hadiah-hadiah, Fatihah, Yasin, tahlil, tahmid, tasbih kepada para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Itu tanggal malam 17 Agustus. Semua udah diundang. Acaranya tahlilan ba'da Isya. Ternyata mantan preman pakai baju kiai datangnya pak pada maghrib pak. Udah datang. Akhirnya orang udah kumpul jam 8, setengah 9. Orang belum kumpul, udah banyak kumpul di rumah Pak RW. Jam setengah 9 tahlil belum mulai. RW bingung, ada anak buahnya RT ngomong sama RT, RT iya ini bagaimana ini, kok nggak ada yang tahlil nih? Saya udah undang Ustadznya nggak datang. Kata Pak RT, jangan takut, don't worry be hori. Ada apa? Tuh ada kiai gede kita udah tengah-tengah rumah Pak RW, suruh dia aja. Iya dah. Akhirnya itu RW nyuruh dah, Kiai Ustadz diundang nggak datang, Kiai Aida minta tahlil lah. Iya dah, akhirnya minta tahlil pak. Abdullah dzikri falam an nabiyyu la ilaha illallah. Orang semua undangan rumah Pak RW pada zikir semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahu tasbih nggak pak? Tasbih jumlahnya berapa pak? 99 dan 100 pak ya. Itu udah 25 kali muter pak, nggak berhenti pak. Rupa-rupanya ini mantan preman pakai baju kiai mau berhenti tasbihnya lupa pak. Dari semangat sampai leor pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata jamaah tahlil, cepetan kiai berhentinya kiai. Ternyata kiainya lupa pak bagaimana berhenti tasbihnya. Kenapa? Kalimat tauhidnya, karena kiainya baru tumben mimpin tahlil pak. Ternyata itu RW sama RT di belakang tuh gelisah tuh. Orang tahlil kan matanya merem semua, betul nggak? Tambah khusyuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua. Muhammadur Rasulullah. Semua orang di rumah Pak RW matanya merem semua, Pak. Ternyata mantan preman pakai baju kiai mau berhenti tahlil, bentinya bingung, Pak. Dilalah. Yang lain pada merem semua, matanya dia melek sendirian, Pak. Nah, yang lain melek semuanya. Cuman saya doang melek sendirian. Diam-diam mantan preman bangun dari tempat duduknya, dia berdiri, dia keluar rumah Pak RW, ambil sendal, dia pulang ke rumah, Pak. Tahlil berhenti enggak? Enggak berhenti, Pak, masih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Pak RW, Pak. Akhirnya, bentar Pak RT, saya ke dalam rumah dulu dah. Iya dah. Akhirnya Pak RW ke dalam rumah. Ternyata, Pak RW masuk dalam rumahnya, itu kiai udah enggak ada, Pak. Jamaah tahlil, mata lu melek semuanya dah. Kiai udah nggak ada tuh, ya udah pulang duluan. Apa kata Pak RW? Ayo kita bangun, kita ubar, kita ke rumah Pak RW, ambil sendal, ambil lari, pakai tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai di rumah mantan preman pakai baju kiai, akhirnya dia ketok pintu. Assalamualaikum, perempuan soleha buka pintu. Waalaikumsalam. Apain Bu? Masak kue. Udah pulang aja tahlil Pak. Udah, cepet amat Pak, biarin. Berkatnya mana Pak? Entar nyusul belakangan. Enggak lama rombongan tahlil datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata istrinya, Pak, tahlil pindah ke rumah kita, Pak. Itu dia, Bu, saya juga nggak tahu, Bu, berhenti tahlil bagaimana cara berhentinya, Bu. Temuin, Pak, saya juga pengen nemuin. Innallaha ma'ana, Pak, Allah sama kita, Pak. Gua tahu Allah sama saya, cabut caranya bagaimana. Ternyata orang di luar di teras rumah mantan preman pakai baju kiai udah tahlil terus, Pak. La ilaha illallah. Cepetan kiai, berartinya bagaimana ini? La ilaha illallah. Masa tahlil pindah ke rumah kiai atau gitu? Dengan sangat terpaksa ini mantan preman pakai baju kiai akhirnya keluar rumah. Tangan kanannya kena tepung, tangan kirinya kena tepung, akhirnya keluar rumah, tangan ke atas, tangan kanan, tangan kiri ke atas. Gak lama Allah gerakkan kedua tangan ini di udara, tepuk tangan, prak prak prak, baru tahlil berhenti. La ilaha illallah. Kata mantan preman pakai baju kiai, nah sekarang saya tahu dah berhenti tahlil pakai tepuk tangan begitu kan ya. Ini itibar orang yang banyak maksiat, kalau dia kembali kepada Allah, dia taubat nasuha, mengharapkan ampunan dari Allah, taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada haul yang ke-20 ini, Datuk Haji Zakaria bin Haji Muhammad Zain, insyaallah kita kebagian berkahnya semuanya ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau, amin. Apa yang beliau teteskan, apa beliau perjuangkan selama ini, mudah-mudahan dilanjutkan oleh siapa? Warganya, santrinya, dan orang-orang yang mencintai beliau, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat diri saya dan buat kita semuanya, ya. Nah makanya Bu, Ibu sayang enggak sama anak Bu? Sayang ya. Nah maka kalau sayang itu anak apa namanya, dari zaman sekarang ini anak-anak ini pesantren luar biasa. Coba kalau anak kita enggak pesantren Bu, masya Allah akhlaknya Bu, masya Allah, pakai baju panjang kagak, pakai celana pendek ya, masya Allah, pakai celana wahai dipakai. Celana wahai atau celana wahai? Tahu nggak? Kalau wahai ya lutut ke bawah. Kalau wahai awai lutut ke bawah. Kalau wahai ya lutut ke atas. Paling atas aduhai. Nah, paling pendek hai. Makanya Bu, zaman sekarang ini masya Allah, belum anak-anak laki main motor, masya Allah tabarakallah. Bingung saya ya. Orang tua nggak punya duit, boleh ngutang sama tetangga, motor DPN, cakep-cakep motor, nyampe rumah, masya Allah, motor diganti bannya, yang standar diganti ring 17, yang kecil, knalpot yang berisik dipakai, jok yang ada busanya dipotong busanya,
tinggal papan doang, masya Allah. Nah, jaga anak-anak kita, mudah-mudahan kita doakan. Ibu bapak doakan bu, santriwan santriwati Az-Zakaria, insya Allah yang menuntut ilmu di pondok pesantren ini keluar lulus jadi santri, dia meneruskan di universitas manapun juga berada, insya Allah dia punya cita-citanya, dia punya keinginan, apapun keinginannya, apapun cita-citanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terima kasih atas segala perhatiannya, karena ada dua kiai lagi yang akan memberikan tausiah pada siang hari ini. Saya mohon pamit ya Pak. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya saya ini kalau nggak diajak oleh Bapak Kiai Haji Abu Bakar Madris, sebenarnya saya ada undangan nih ke Malaysia. Perdana Menteri Pak Wakil Gubernur ada undangan ke Perdana Menteri Malaysia ke daerah Pahang. Tapi karena Kiai Abu Bakar Madris yang ngajak saya akhirnya mau. Saya tanya sama Pak Perdana Menteri Malaysia, ngapain Pak saya di Pahang? Ceramah? Bukan. Mau ngapain? Ada tugas baru Kiai. Mau ngapain? Nyunatin Upin Ipin. Ibu, Bu, di sini banyak uang tua Bu ya. Bu, ada penyakit enggak? Ada penyakit enggak? Banyak penyakitnya. Ayo Bu, angkat tangan biar sembuh. Saya doa, saya aminin ya. Bapak gitu ya Pak. Yang tua-tua ini, asam urat, kolesterol, darah tinggi, darah rendah. Angkat tangannya Pak, saya doain biar amin, biar sembuh semuanya Pak. Gratis, nggak pakai bayar. Ibu, sebelah aja sebelah. Goyang. Ya Allah, ya Tuhan kami kumpul pada acara haul ini ya Allah. Andai kata kami punya penyakit pada diri kami ya Allah, angkat penyakit kami, sembuhkan penyakit kami, sehatkan penyakit kami, dan akhirnya dadah. Iya kan saya udah doakan namanya. Sekian, terima kasih. Nanti ada diteruskan lagi oleh Al-Mukarram kiai kita. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di acara dan di gelombang yang berbeda. Insya Allah kita bisa bersuah kembali. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.